Sendok cetak memiliki beragam jenis. Berdasarkan bahannya, sendok cetak dibagi menjadi disposable plastic tray dan metal tray. Berdasarkan ukurannya, sendok cetak dibagi menjadi ukuran small atau S, medium atau M, dan large atau L, serta bisa menggunakan angka 1, 2, 3, dan 4, di mana semakin kecil angka berarti semakin besar ukuran sendok cetaknya. Berdasarkan jenis rahangnya, sendok cetak dibagi menjadi rahang bergigi dan rahang tidak bergigi atau edentulous. Bahan alginat berdasarkan waktu settingnya dibagi menjadi regular set dan fast set. Bahan dental stone berdasarkan kegunaannya dibagi menjadi dental stone tipe 2 atau dental plaster untuk membuat model studi atau model anatomi, dan dental stone tipe 3 untuk membuat model kerja atau model fungsional. Sebelum melakukan pencetakan, kita akan melakukan hand hygiene dengan mencuci tangan sesuai anjuran WHO, yakni tepung, selaci, buku, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kunci, ibu jari, dan lalu dilanjutkan dengan penggunaan APD berupa jas lab, masker, hair cap, face shield, dan sarung tangan atau handscoon. Setelah operator siap, pasien diinstruksikan untuk duduk lurus, tegak menghadap ke depan. Untuk mencetak rahang atas, posisikan kepala pasien dengan garis Frankfurt sejajar dengan lantai. Untuk mencetak rahang bawah, posisikan kepala pasien dengan garis chamfer sejajar dengan lantai, atau permukaan oklusal rahang bawah sejajar dengan lantai. Posisikan mulut pasien setinggi lengan operator, lalu kita mencobakan terlebih dahulu ukuran sendok cetak pada pasien. Pastikan impression tray telah disterilisasi. Untuk mengecek rahang atas, operator berada di arah jam 8. Retraksi sisi bukal kanan dengan jari telunjuk, lalu masukkan impression tray sisi yang berlawanan untuk retraksi bukal sisi kiri. Pastikan ada ruang sekitar 3 hingga 5 mm untuk material cetak, serta panjang, lebar, dan tinggi impression tray menutupi seluruh area yang harus dicetak. Operator dapat pindah ke belakang pasien dan tanyakan apakah pasien merasa nyaman. Hal ini juga dilakukan untuk mengecek rahang bawah. Setelah itu, pasien diinstruksikan untuk berkumur terlebih dahulu dengan antiseptik mouthwash selama 30 detik. Selanjutnya, kita akan melakukan pencetakan alginat. Kocok terlebih dahulu kaleng bubuk alginat, lalu takar air dalam gelas ukur dan tuangkan ke dalam rubber bowl. Gunakan air dengan temperatur sekitar 21,1 derajat Celcius atau 70 derajat Fahrenheit atau suhu ruang. Suhu air yang panas akan mempercepat setting time, sedangkan suhu air yang dingin akan memperlambat setting time. Ambil powder alginat dengan sendok takar dan tiriskan bubuk berlebih dengan spatula. Perbandingan bubuk dengan air atau water powder ratio adalah 1:1. Biasanya maksila 3 scoop dan mandibula 2 scoop atau sesuai dengan ketentuan pabrik. Gunakan spatula alginat untuk mengaduk powder selama 30 detik atau sesuai anjuran manufaktur dengan gerakan sirkular terlebih dahulu untuk membasahi bubuknya, lalu tekan ke dinding bowl agar homogen atau yang disebut dengan gerakan stropping. Jika sudah mencapai konsistensi yang creamy, ambil hasil adukan dengan spatula dan letakkan di atas impression tray dari bagian posterior, lalu disebar ke bagian anterior, lalu ditap-tap agar merata. Masukkan sendok cetak seperti saat melakukan pengecekan, pastikan gagang sendok cetak berada di midline. Lalu, fiksasi sendok cetak dengan menekannya secara perlahan. Cetak gigi pasien dan tahan di dalam mulut selama sekitar 1 hingga 2 menit. Keluarkan cetakan alginat dari mulut pasien dengan melepas bagian posterior.
Jangan digoyang-goyangkan agar tidak terjadi perubahan dimensi. Hal yang sama dilakukan pada pencetakan rahang atas. Untuk mencetak rahang atas, posisikan kepala pasien dengan garis Frankfurt sejajar dengan lantai. Posisi operator berada di arah jam 11 atau 12. Keluarkan impression tray dan instruksikan pasien untuk mengelap mulutnya dan berkumur-kumur agar tidak ada sisa alginat di mulut. Hasil cetakan negatif yang baik ditandai dengan tidak adanya porus, tidak ada bagian dari impression tray yang terlihat, pinggiran cetakan berbentuk rounded, dan bahan cetak melekat pada impression tray, serta tidak ada saliva dan darah. Tanda anatomis yang harus tercetak di rahang atas dan rahang bawah adalah sebagai berikut. Untuk menyimpan hasil cetakan negatif, kita harus mengalirkannya dengan air lalu disemprotkan dengan cairan disinfeksi. Bungkus dengan tisu basah dan simpan dalam kantung. Segera lakukan pengecoran kurang lebih dalam waktu 15 menit. Selanjutnya, kita akan melakukan pengecoran dengan menggunakan gipsum. Masukkan bubuk gipsum yang telah ditakar, lalu masukkan air yang telah ditakar. Aduk dengan menggunakan spatula gipsum dengan lembut agar homogen dengan gerakan sirkuler atau memutar untuk meminimalisir air bubble yang terperangkap. Ambil cetakan alginat, lalu ambil adonan dengan spatula dalam jumlah kecil dan tuangkan di salah satu ujung posterior sembari digoyangkan untuk mengalirkan adonan sampai semua bagian cetakan gigi ke ujung lainnya. Setelah mengalir sampai seluruh ujung gigi tertutupi, ambil sisa adonan dengan spatula dan letakkan di atas cetakan. Biarkan stone mengeras selama 30 hingga 60 menit atau sesuai dengan anjuran pabrik. Ambil pisau gips untuk membersihkan sisa stone di impression tray, lalu secara perlahan pisahkan stone dari alginatnya. Rapikan sisa stone di permukaan dengan pisau gips, lalu pastikan gipsum tidak rusak dan tidak berporus. Selanjutnya, kita akan membuat basis model segi 7. Ambil gipsum yang telah dirapikan bagian berlebihnya, rendam terlebih dahulu bagian bawahnya. Basahkan tisu dan tutup bagian fornix agar tidak terkena oleh gipsum. Oleskan bagian dalam cetakan dengan vaselin agar mudah untuk dilepas nantinya. Buat adonan gipsum yang lebih kental untuk membuat basis, lalu letakkan adonan pada cetakan basis. Rapikan kelebihan adonan dengan menggunakan jari atau pisau gips atau lekron. Hal ini dilakukan untuk rahang atas dan rahang bawah. Biarkan selama 30 hingga 60 menit atau sesuai dengan anjuran pabrik, lalu lepaskan dari cetakannya. Basis model studi yang baik memenuhi kriteria ketinggian basis, sudut basis, midline model rahang atas memiliki sudut yang lancip, midline model rahang bawah dibuat rounded, cek bite registration menggunakan base plate wax yang sudah dipanaskan, dan cocokkan keadaan pasien dengan model studi. Lalu kita bisa mengecek oklusi dengan mengecek occlusal plane, hubungan molar 1 kanan dan kiri, dan mengecek midline rahang atas dan rahang bawah pada pasien dan model studi.